Yang saya minta tadi pagi. Sudah. Tadi pagi tadi Sudah, siang, ya? sudah. Tentang apa ya? Saya sampai lupa ya. Tentang apa? Tiga topik bid'ah. Itu judul Tentang Tiga, apa? tiga tauhid itu bid'ah. Nah, itu. Ya, ada contohnya enggak dari Nabi itu? Iya ya, itu ya. Iya. Ya, ada nggak contohnya dari Nabi? ada. Apa tuh? Kalau Pak Firman bilang dalil rukun Islam ada tidak bilang? Dalil rukun Islam ada enggak? Ada? Itu dia. Itu Ada. dia. Ada. Ah, Ada. ya. Ketika malaikat Jibril datang, tanya kepada Udah paling kuat ini. Nabi adil Islam. Kata Nabi, Jabatan. antas hada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqami sholati wa itai zakati wa hijjul baiti wa shaumi ramadan. Di hadis yang lain, bunyal islamu ala khomsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqami sholati wa itai zakati wa hijjul baiti wa shaumi ramadan. Gini kan. Di Indonesia itu negaranya sangat pro terhadap agama. Apalagi yang daerah-daerah sana itu kan. Nah, jadi kita ini agamis, terlalu agamis kan sampai ada kementerian agama. Tapi saya lihat kenapa kita yang paling banyak itunya. Banyak apa? Cuman itu dalil yang antum, maksudnya bantahan. Ada nggak dalil? Atau tanya lagi, rukun iman ada enggak dalilnya? Ustaz, kalau kita hanya membahas tentang tiga tauhid itu salah. Itu sebenarnya terlalu kayak kanak-kanak, Ustaz. Mohon maaf sekali, kayak kanak-kanak. Kenapa? Padahal tidak ada mudorot di dalam tiga tauhid tersebut Kata yang tidak dimaksud. ada mudarat. Tidak ada. Apakah masuk neraka kalau kita ikut tiga tauhid itu? Orang menjisimkan Tidak. Saya tanya dulu, Ustaz. Masuk neraka kalau ikut. Ya, sataftariku Hah? ummati. Saya sampaikan ini, antum tanya kan ada mudorotnya, saya sampaikan mudorotnya. Sataftariku ummati Tengok tuh. ala salasatin wa sab'ina. Akan terpecah belah umatku menjadi 73. Kulluha finnar illa wahida. Semua masuk neraka kecuali satu. Jadi Ustadz nih, Tanya. Ustadz ini, Wahidah ya Rasulullah. Ustadz ini, apa Ustadz? Ustadz ini membahas Sebentar, tiga kan tauhid. antum Tidak, tanya. dengar dulu Ustadz. Begini Ustadz ini kan ya. udah Antum dengar kan dulu, coba. tanya mudorotnya apa? Saya kasih tahu mudorotnya. Mau dengar nggak? Nah, coba kasih tahu, coba pakai dalil kasih tahunya. Sebab semua kelompok itu merasa dia sunnah, aku itu Ya, kalau ahlu sunnah memang wal semua jamaah. kelompok dia sunnah, kita cross check siapa yang benar-benar mengikuti sunnah. Mana bisa setiap kelompok punya klaim masing-masing. Ya Tidak sudah, ada kalau kita. begitu datangkan pun saya tidak. dalilnya. Ustadz pun pasti dia Datangkan Ustadz saya ini dalilnya. merasa dia betul. Pasti Datangkan dia. saya dalil 3 tauhid. Gampang kan? Kalau memang sesuai sunnah, datangkan saya dalil dari Nabi tentang 3 tauhid. Ada Ustadz, cuma saya kitabnya Mana? sama Kalau memang ada mana? sama itu Mana? sama Nabi keponakan mengatakan saya. Mana? Ada. Nabi Iya, silahkan kasih tahu. Ada dalilnya. Nanti saya catat, saya bacakan ke Ustadz nanti. Cuman bukan untuk sekarang. Silahkan baca dulu. Tidak, kalau sekarang kitabnya sama kawan saya. Kitab Kitabnya apa ada. namanya? Kitab apa namanya? Kitab apa? Saya tahu tuh tahu. dari dia. Tadi saya nanya sama si dia nih, sama kawan saya tuh tentang 3 tauhid itu ada dalam itu tidak ada katanya dalam kitabnya. Mana? Kalau ada, ya sudah. Nama kitabnya aja apa? Iya. Ada dalam kitab Husnul Hamidiyah. Husnul Hamidiyah. Iya. Husnul Hamidiyah itu punya Syekh Muhammad Jisri At-Torobilisi, iya. Gimana Ustadz? Husnul Hamidiyah punya siapa? Muhammad bin Jisri At-Torobilisi. Kalau namanya kurang tahu saya. Ya, antum nyebut nama kitab, penulisnya saja antum tidak tahu. Saya punya kitab itu yang antum sebut itu. Kalau memang betul Muhammad bin Jisri At-Torobilisi. Kalau mengenai apanya kan kita nggak tahu mengenai pengarangnya, jangan kita langsung ini sama seseorang.
Ya sudah, mana itu kitab-kitab akidah, bukan kitab hadis. Yang saya tanya, ada enggak hadis Nabi? Nabi bilang tauhid terbagi tiga, ada enggak? Video yang dipotong. Enggak bang. Jangan dipotong. Mah, saya tanya dalilnya kok ngapain saya? Dalil dulu, baru argumen gitu loh. Itu Ustaz, ya. Ustaznya tidak fair lah. Saya tidak membawakan kitabnya nih. Ya, kalau enggak bawakan kitabnya terus antum mau ngapain? Saya hanya tidak suka aja Ustaz setiap hari membahas ini ya Allah. Kalau tidak suka bantah dengan dalil dong. Jangan Iya, orasi. saya hanya mengingatkan Ustaz loh. Apa gunanya Ustaz begini? Tidak ada gunanya, hanya ujar kebencian aja nampaknya. Iya, itu kan Tak menurut boleh Anda. begitu, tak boleh begitu Ustaz. Itu menurut Anda kan? Antum kan orang yang berilmu. Orang berilmu itu harus menunjukkan Iya. akhlak Rasulullah. Itu Tidak menurut Anda kan? kalau begini namanya Ustaz menjelek-jelekan kelompok salafi aja. Itu Astagfirullah. menurut Anda kan itu? Menurut Anda kan? Iya, bukan menurut saya, menurut orang banyak. Iya, disebutkan orang banyak dari mana itu? Ini dari kawan saya, padahal dia tidak salafi Ustaz. Cuman dia NU, cuman Saya dengar enggak percaya dia NU. Ustaz yang begini, ya Kalau saya Allah. enggak percaya dia NU, Ustaz, saya sebenarnya kesian dengan Ustaz kalau begini Ustaz. Bukan Ustaz ya, saya kesian juga sama saya. ya enggak usah, saya enggak butuh kasihannya kamu. Astagfirullahaladzim Ustaz. Ya, itu udah sombong Ustaz nama Ustaz. Orang sombong Ustaz, setan saja. Kenapa dia masuk ke dalam neraka? Karena ada sifat sombong dalam dirinya itu merasa paling benar saja, tidak mau mendengarkan orang lain. Saling menyalahkan aja, maka setan masuk neraka. Ustaz ini udah astagfirullahaladzim. Mohon maaf Ustaz. Apa faedahnya kasihannya kamu kepada saya? Saya hanya butuh Ustaz kasihannya. Ustaz Saya menjelekkan hanya- sebentar itu ya, orang. saya hanya Ustaz butuh- menjelekkan begini ya. kelompok-kelompok orang, tak boleh gitu Ustaz. Iya, saya butuh kasihannya. Ustaz pasti punya ilmu. Saya butuh rasa kasihan Allah kepada saya. Kalau rasa kasihan makhluk enggak butuh saya. Kamu memang iya, kita memang disuruh Terserah. Allahus Somad. Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, Qul huwallahu ahad. Allahus Somad. Allah itu tempat bergantung semua makhluk. Kenapa saya harus bergantung kepada kasihannya kamu? Padahal kamu makhluk. Saya selalu mengingat kalau fazakir innama anta muzakkir Ustaz. Nabi Muhammad itu turun ke muka bumi, saya mengingatkan. Ustaz nih tak mau diingatkan. Kalau begitu apa salahnya saya mengingatkan tentang bahaya Wahabi? Sama saya bahkan pakai dalil yang sama, fadzakir. Fa inna Tidak, dzikra Ustaz. tanfa'ul Kalau ayatnya yang benar, Pak, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kamu bilang mengingatkan saya kan? Saya mengingatkan Wahabi. Nah, gimana tuh? Masalah. Cara mengingatkannya tidak begini Ustaz. Kalau Cara begini, mengingatkan yang benar seperti apa? cara mengingatkan benar Ustaz itu bertabayun dengan orang salafi tersebut yang oknum itu bertabayun begitu yang Ya betul. memang yang Bukan saya begini. sindir memang oknum kok. Apalagi yang harus saya tabayuni dengan mereka? Mereka memang Astagfirullah. Ustaz, kalau Ustaz memang mempunyai ilmu, sebenarnya Ustaz datang, ini salah nih. Oh, kamu ini menjelek-jelekan sama orang salah gini, begini. kepada mereka. Mereka sampaikan ini secara luas di sosmed. Apakah saya harus datang? Kalau di sosmed Ustaz banyak framing, banyak pendapat, asumsi orang tuh berbeda-beda Ustaz. Kalau ingin menasihati, emang betul-betul menasihati, Kalau banyak framing, kenapa kok harusnya antum bilang ke Wahabi dulu? Kenapa kok memfitnah Aswaja dengan membatasi sifat 20? Padahal kami tidak membatasi. Kenapa kok Wahabi tidak tabayun dulu kepada Aswaja? Gimana tuh? Saya tadi diskusi, kalau kamu nonton, saya tadi diskusi. Dan orang yang saya diskusi katakan saya baru tahu. Padahal sebelum dia katakan saya baru tahu, dia sudah katakan sesatnya sifat 20 karena membatasi. Kemudian ketika saya baca dalil, saya baca referensi, dia bilang saya baru tahu. Kalau mau bilang tabayun dulu cara yang benar, katakan itu kepada Wahabi untuk tabayun kepada kami Aswaja. Gitu. Sudah Ustaz, sudah saya bilang kalau Ustaz sama itu sama jamaah, bukan jamaah ya. Antum sudah Sama bilangkan kawan. ke Firanda, sudah bilangkan antum ke Wasalama, sudah. Kalau kan bukan makom saya Ustaz, dia punya makom Kalau masing-masing. bukan makom antum sampaikan ke orang yang punya makom dan bilang sama mereka berhenti memfitnah Aswaja, gitu. Jangan keluar-keluar di sini, tapi perlakuan itu kalian lakukan. Kalian bilang bukan begini, tabayun dulu. Memang kalian melakukan itu, memfitnah Aswaja dengan kata membatasi sifat 20.
memfitnah Aswaja dengan orang yang ziarah kubur dengan penyembah kubur, padahal Aswaja tidak pernah menyembah kubur. Apakah kalian tabayun di dalam hal-hal seperti ini? Jangan menuduh kalau kalian sendiri melakukan hal Beberapa seperti orang itu. mungkin merasa ragu atau bingung. Cukup, Ya, Ustaz? Bang, ya? Cukup ya? Apa tadi pertanyaannya, Ustaz? Coba apa? Silakan. Coba Saya di sini. yakinkan saya, Ustaz, tentang biar saya bergabung dengan ahli sunnah wal jamaah, Ustaz. Enggak, saya enggak mau ngapain saya yakinkan kamu. Allah sudah firmankan di dalam Al-Qur'an, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Wa ma alaina di dalam hadis di Iman dalam kepada riwayatnya Allah adalah rukun iman yang dalam ketiga. Dan makalah wajib ulama wa ma alaina illal balagh. Al-Quran adalah Kita kitab cuma suci. bisa menyampaikan, antum mau ikut atau tidak terserah antum. Yang penting kami sudah sampaikan. Baik loh Ustaz, baik Ustaz. Kita punya aman masing-masing. Kita punya landas ini akan dipertanggungjawabkan Ustaz. Ustaz jangan merasa paling betul, jangan Ustaz ya. Ya sudah, kalau memang ini akan dipertanggungjawabkan, coba tanggung jawab terhadap pembagian 3 tauhid. Mana contoh hadisnya? Mana hadisnya dari Nabi? Ya saya kan udah saya bilang dari tadi Allah banyak kali bilang kan ada kitabnya. Cuman saya tidak tak bawa sering nanti kalau saya udah nanti Ustaz Lab saya akan itu kan bacakan dalam kitab apa gitu. Nanti ya. Kalau gini nanti. kan saya tidak bawa kitab mau tanya-tanya terus saya Saya macam mau menjawab sampaikan ya. ya. Sampai hadis Nabi ya. Hadis Nabi membagi tauhid menjadi 3. Paham? Ya, saya selain daripada hadis saya akan kalau ada kiasnya saya akan kiaskan Ustaz. Lah, memang boleh kias menurut kalian. Udah banyak itunya dah. Cukup nggih? Kelompoknya. Cukup ya? Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Tunggu, Ustaz. Woi. wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Bocah. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Anak pengen tahu sebenarnya dari Aswaja ya. Cuma kan dari tadi kan kita bahas terkait Aswaja sama Wahabi ya. Mm-mm. Sebenarnya kalau pembeda antara Wahabi dan Aswaja itu apa sih? Biasanya kan ada dasar tuh. Mm-mm. Dikatakan Aswaja itu seperti apa, Wahabi itu seperti apa, Ustaz? Apa? Isbat zohir makna. Kemudian kerangka metodologi memahami akidah. Apalagi pemahaman dalam bid'ah. Apalagi ya? Itu saja. Setahu saya hal-hal yang signifikan cuman itu. Sama ini Sadana terakhiran ini anak biasa sering ikut kajian ini ya, Salafi gitu ya. Karena anak gini, sebelumnya anak sering ikut kayak kajian habaib gitulah ya. Kajian habaib ya, para habib. Seperti itu. Cuma ya tatkala lihat ya di beberapa kajian ya, terlebih yang di yang di potongan-potongan ya, biasanya kan banyak tuh yang habaib yang syubhatnya banyak banget lah ya. Maksudnya dari situ saya Subhat itu kok apa? bisa seperti Subhat itu apa sih? ya tidak sesuai dengan realita. Hah? Subhat tidak sesuai dengan realita itu khayal, Iya. bukan subhat. Maksudnya gini saya terkait maksudnya yang anak pahami ya. Nah, karena mereka contoh nih kayak anak sering melihat kayak habaib gitu kan bilang cerita ya. Cerita-cerita yang subhat atau kurofat lah ya, nggak benar ceritanya. Karena tapi mereka berargumen karena mereka itu tidak akan salah. Karena kenapa? Ya keturunan dari Nabi gitu. Itu gimana Sad? Dikatakan khurafat itu atas dasar apa, dan mengatakan sesuatu itu tidak benar atas dasar apa? Apakah kita telah memverifikasi apa yang dikatakan oleh seorang Sayyidul Habaib itu tidak benar? Kan hanya karena kita tidak temukan. Antum verifikasi enggak? Contoh dia cerita tentang sebuah cerita, terus antum tahu enggak maksudnya kejadian itu antum lihat atau antum ada enggak di hari kejadian itu sehingga antum berani mengatakan itu tidak benar karena tidak terjadi? Karena banyak videonya yang menurut Ana sih nggak masuk akal Sad gitu. Memang cerita itu harus masuk akal gitu. Misalnya kayak gini kan, Ana kayak lihat kayak ada Habibulan katanya kan dia punya anak sekian ya. Yang paling kecil tuh katanya dia karomah dia bisa menurunkan rantai emas dari langit. Itu maksudnya konsepnya gimana?
Wallahu alam bisawab. Tapi kan sudah dibantai itu. Nasr itu. Bukan rantai emas riwayatnya. Memang ada untuk karomahnya itu ada, tapi bukan rantai emas. Ala kulli hal, bisa saja orang yang menceritakan sabkul kalam, tapi untuk membantah karomah tidak ada, enggak bisa. Karomah itu memang ada. Dan kita banyak temukan hal-hal seperti itu. Oke, 6 Sad. Ketika Sama ini Sad, kita kan kalau misalkan apa Sad? Kayak di zaman Nabi kan itu mukjizat ya. Zaman Nabi. Cuma kayak untuk di karangan salafus soleh atau orang-orang soleh, yaitu karomah kan dikenalnya kan. Anta enggak beda karomah dengan mukjizat apa? Karena kalau mukjizat kan itu kan untuk menunjukkan kenabian seseorang. Bedanya Ya kayak Nabi karomah Musa dengan ya. mukjizat itu apa? Mukjizatnya seperti itu. Tahu enggak bedanya mukjizat dengan karomah? Wallahu alam Sad. Sama-sama wuku umma khorikun lil ada, tapi yang satu ma'a dakwan nubuah, yang satu biduni dakwan nubuah. Bedanya cuma itu. Sama ini juga sadeh-sadeh. Ana kan sering biasa ya kayak ya tahlilan kan biasa lah ya. Kalau di aswaja maksudnya. Nah, cuman kan kita kan sering bahas nih terkait tahlilannya. Cuma ada ini dari anak sering dengar kajian dari ya salafi gitu kan. Karena kalau kita kayak ada bid'ah hasanah itu kalau misalkan merujuk yang perkataan Umar bin Khattab ya. Yang ya kalau misalkan sebaik-baik bid'ah itu adalah ini gitu kan. Bisa dia. Nah, cuma kan yang dikatakan Umar bin Khattab itu tatkala pelaksanaan sholat tarawih saat berjamaah. Benar Sad ya? Nah, dan setahu ana ya, setelah yang ana baca dan ana pelajari, kan emang kalau apa riwayat atau sejarah dari sholat tarawih itu udah ada di zaman Rasulullah. Cuma Rasulullah kan tatkala itu pernah ya sholat bersama para sahabat itu antara 3 harian lah ya kurang lebih lah yang anak pernah baca. Jadi nggak sampai seminggu lah intinya gitu. Cuma setelah itu Rasulullah meninggalkannya. Karena apa? Dikhawatirkan nanti umatnya mengira itu sholat tarawih itu adalah wajib. Nah gitu. Nah cuma kan itu dihidupkan lagi di masa Umar bin Khattab tuh dengan sholat berjamaah. Bahkan kalau di anak yang baca ya di kitab fikih beberapa kitab, kalau misalkan di zaman Nabi kan yang sholat tarawih kan cuma 8 ya. Makanya kan ada orang berbeda terkait bilangan, ada yang 11 plus witir ya. Ada 23 ya karena kalau yang ngambil 20 itu kan dari Umar bin Khattab. Nah seperti itu Sad. Terus? Nah itu yang pertanyaan kalau misalkan kita berhujah dengan tadi perkataan Umar bin Khattab dengan tahlilan, nah itu menurut ana Sad kalau misalkan untuk tahlilan sendiri ya, walaupun anak pelaku ya sering memimpin tahlil lah ya. Nah cuma tadi kontradiksi dengan tadi ya karena misalkan kalau misalkan yang tarawih itu memang udah ada zaman Nabi ya pernah dicontohkan dan itu pun dilakukan oleh para sahabat maksudnya. Yang sahabat masih termasuk kuntum khair ummah ya, mereka adalah umat terbaik lah dari umat yang sekarang ini ya. Karena semakin hari semakin memburuk lah umat ini. Nah, cuma tadi kalau misalkan terkait anak ya terkait zikir-zikirnya iya. Cuma kan kayak ada bacaan-bacaan tertentu ya kayak Ila Hadratin Nabi Mustafa gitu kan. Yang anak tidak dapati di kitab-kitab fikih misalkan. Cuma kan kalau misalkan di fikih itu kalau kita melihat kitab Al-Um ya yang anak pelajari itu ada pendapat dari Imam Syafi'i. Ya tatkala misal kita mengantarkan si mayit ke dalam makam kuburannya, nah itu bacakanlah Al-Qur'an sampai sekiranya selesai menyembeli seekor unta ya. Bacaan Al-Qur'an. Nah, cuma di situ doang saat ya, cuma tidak mendapati kayak misalkan tradisi yang dari bilangan ya 7 hari gitu kan. Terus malam Jumatnya sampai 40 hari, natus ya 100 hari, haul ya setahun gitu. Nah, itu yang tidak anak dapati saat makanya kata anak, oh iya juga ya makanya sekarang itu sering ikut kajian dari Salafi kayak gitu. Walaupun anak sendiri dari NU gitu kan. Seperti itu Sad. Itu gimana Sad? Permasalahan antum tadi intinya antum mau bilang tidak cocok kalau dalil apa namanya definisi perkataan saya Suaranya nggak jelas Ustadz. iya yang sudah malam dan sudah lama saya ini Ustadz apa Ustadz Surya nanti yang lain dinaikkan saja enggak apa-apa. Tapi begini Bang yang antum mau sampaikan kan
kalau tahlilan itu tidak cocok dikatakan bid'ah hasanah hanya karena berdasar pada perkataan Sayyidina Umar, nikmatul bid'ah hadhihi. Iya, Nah, Ustaz. begini. Karena menurut alasannya, menurut antum, kalau apa yang dilakukan Sayyidina Umar itu sudah pernah dilakukan di zaman Nabi. Mm-mm. Sama bang, Al-Quran itu dibaca enggak di zaman Nabi? Coba-coba saya jawab Kang, biar sampean lihat dulu. Naikkan Abu Yainah tuh sebentar. Monggo Ustaz. Izin dulu saya. Assalamualaikum Kang MB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener ini sampean sudah ngaji Al-Um. Iya. Karena Anda juga punya Saya harap kitabnya. begini ya. Iya, coba dibuka kitabnya. Kita fair-fairan aja ya. Kalau sampean ngaku NO, biarlah NO dengan kafah gitu ya. Jangan sampai sampean menipu umat untuk mengaku-ngaku seorang NO padahal nyatanya bukan NO. Kan gitu ya. Sampean asli NO atau bukan? Anak NU. NO. Kalau NO itu dibangun atas apa, Kak? Dibangun landasannya apa coba? Kenapa? NO itu dibangun landasannya apa? ADRT dari NO itu apa? Kalau itu Anda kurang tahu ya kalau terkait itu ya. Ya ini kebiasaan ya, kebiasaan sampean suka takyah ya. Jadi NO itu apa? Menurut sampean NO itu apa? Ya setahu Anda ya NU ya Ahlussunnah wal Jamaah itu intinya. Iya, Ahlussunnah wal Jamaah itu dasar-dasarnya apa? Anggaran dasar rumah tangga Ahlussunnah wal Jamaah itu apa? Wallahu alam. Lah terus sampean NO-nya dari mana? Ya keturunan gimana coba? Orang tua kan NU. Keturunan, apakah keturunan itu bisa dijamin di akhirat, Kang? Kamu keturunan orang Kristen terus kamu Terus masih Kristen gitu kalau ya? misalkan Anda bilang misalkan kayak Anda dari Persis, Anda dari Nahdlatul Iya, nggak apa-apa. Ya kan harus jelas. ADRT Iya, Persis kan- itu apa? Karena Anda bilang Anda dari NU, cuma kan nggak tahu. Wallahu alam, udah cukup. Iya. Ya berarti nggak bisa ngaku NU dong. Kamu nggak bisa ngakuin Kan NU ada cabangnya juga ya. Kamu. Cabang apa? Kemarin itu tuh ada satu. NU cabang Katolik gitu kata Said Akil Siroj. Iya, nggak apa-apa. Itu kan NU cabang Katolik itu kan santai dalam apa berseluruh ya. Tapi ini kan sudah di forum diskusi. Kalau saya Akil Siroj di sini, saya akan tanya kepada dia. Ini kan di dalam forum diskusi ya. Saya tanya kepada Kang I am good person. Mbok yo jangan takia. Kalau sampai NU ngaku saja NU, sebutkan ADRT NU untuk seseorang dijadikan boleh mengaku NU itu apa? Paling dasar sekali. Ya tadi Anda tahlilan, kenapa emang nggak boleh tahlilan? Bukankah itu NU yang biasa? NU itu didirikan bukan atas tahlilan, Kang. Ya Allah. Kebiasaannya. NU itu bukan dari kebiasaan. Untuk seseorang dikatakan NU itu harus memenuhi syarat. Apa dia? Satu, Asy'ariyah atau Maturidiyah. Dan madhab dari satu yang empat, yaitu Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hambaliyah. Ya, Nah, ini intinya ADRT yang pertama. Udah. Sekarang ini saya kasihkan yang kedua. Pilar dari NU itu apa? 4 pilar dari NU. Ini paling mudah sekali. pilar dari NU. Wallahu alam. Ya, jadi begini. Kamu kalau mau di NU, kamu harus punya sifat tawasud, ya, wasatiyah, tawazun, timbangan dalam berhukum, tidak mudah-mudah mengatakan tahlil ini bid'ah itu bid'ah, ya. Iktidal, tegak lurus. Ya, kamu tidak punya sifat seperti itu, kamu tidak mengaku NU, maka orang akan mengira kamu NU. Lah apalagi ini kamu mengaku NU terus membaca Al-Um kok sampai tahlil jadi haram. Ini kan lucu. Nah, antum berarti yang nggak dengerin Ana ya.
Anak kan tidak bilang ya, itu perbandingannya. Coba. Anak kan ngaji juga di NU. Nah, anak juga sering ikut kajian ya. Di Salafiyah juga. Seperti itu. Nah, itu yang anak dapati maksudnya. Terus. Nah, gini. Apakah kalau misalkan gini ya, kayak ormas NU kan ormas ya. Baik dia itu maupun ormas ya. NU ya, Muhammadiyah atau Salafi ya kan, itu kan ormas. Apakah kita bisa menjamin maksudnya kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu NU? Gini. Skala besar Ahlus Sunnah itu ialah ya mereka yang mentanzih Allah dengan segala sifat kesempurnaan dan menghindari Allah dari segala sifat nakis. Itu global. Ya, nggak ada kekurangan ya. Adapun tafsirnya, kalau kamu mau mengaku ahli sunnah wal jamaah, maka sekurang-kurangnya kalau zaman sekarang, ida utliko ahli sunnah wal jamaah wal muradu bihim as'ariyah wal maturidiyah wa asariyah. Settle. Nah, lah NU kebetulan ADRT NU, FPI, Persis itu ada di bawah naungan seperti itu. Bisa dipahami? Nah. Ya udah Abang jadi Muhammadiyah aja, tolonglah jangan. Ya gimana Ustadz? Enggak, maksudnya kan Bang, gini ya, kita itu tidak perlu Muhammadiyah ngaku aja. saya NU. Enggak apa-apa, dari Muhammadiyah pun enggak apa-apa. Enggak, saya itu biarlah kita itu duduk dalam posisi kita masing-masing, tidak perlu kita mengaku NU apa semua. Kalau ternyata kenyataannya tidak sama. Kasihan seandainya kamu nanti membawa perangai atau sifat-sifat ternyata di luar Nurul. Kan yang malu organisasi itu, bukan saya, kan gitu ya. Jadi Ya, kita pelan-pelan aja, santai-santai saja. Nah, gini. Tadi kan terkait NU ya, yang KDRT. Yang Pak ya terkait ini ya. Bukan KDRT Bang. Bukan Apa namanya? KDRT Bang. ADRT ya. ADRT apa? Kalau KDRT Bang dalam berumah tangga ya. RT di polisi Bang. Ya. ADRT ya. Tadi ngomong Oke, tadi kan itu sekedar ormas ya. Yang intinya kan pertama kan Islam jelas, cuma setelah ada perpecahan ya, maka muncul Ahlussunnah wal Jamaah ya, karena ada Murji'ah, Bukan Khawarij. Bang, salah Bang. Muncul dulu Ahlussunnah wal Jamaah. Kan dulu belum ada tuh kata Ahlussunnah wal Jamaah. Maksudnya sebelum penegakannya kaum muslimin ya muslimin ya kan. Nah, cuma ketika ada fitnah Khawarij ya, untuk membedakannya itu ya Murji'ah, Mu'tazilah, baru digaungkan ya kan Ahlussunnah wal Jamaah, itu pembedanya. Wal Jamaah, oke. Nah, gitu. Cuma kan terkait dasar-dasarnya ya, kalau misalnya kita lihat ya, itu pertama kan jelas Al-Qur'an. Ya kan, kalau melihatnya Al-Qur'an panduan kita ya pertama ya. Terus As-Sunnah ya, baik itu ya hadis Rasulullah itu kan, baik fi'liyahnya, qauliyahnya atau takriyahnya. Nah, itu. Ya, soalnya kan harus kita juga ittiba ya. Ittiba itu ya penyesuaian, mengikuti ya Nabi gitu intinya. Seperti itu. Sudah. Terus kalau misalkan tadi Iya. Teruskan. Cuma kan udah hidup di ini ya, di NU ya, maksudnya udah tahu lah kebiasaan. Makanya tatkala Nggak usah bawa NU lagi. Nggak usah bawa NU. Kalau anak dari NU terus gimana tadi? ya ente tadi Nyatanya kamu bukan NU. tanya tentang NU aja nggak bisa jawab. Jadi jangan bawa-bawa NU dulu. Nggak usah bawa NU, malu-maluin orang aja. Udah, kita santai aja Bang. Bawa diri sendiri aja di sini. Iya. Ya intinya kan ya di kebiasaan anak ya. Ya biasanya ya di kampung itu ya. Ya kalau sama ya berarti ya intinya gitulah ya. Ya tahlilan biasa. Enggak gitu. Udah kita bawa diri sendiri aja terus ya. Iya, tahlilan, terus kebiasaan-kebiasaan lainnya ziarah ya kan.
Cuma yang anak dapati ya di kampung anak itu ada terkait ziarah di sini, nah, ada kuburan ya dikeramatkan. Nah itu makanya ada perbandingan setelah itu kan, ketika anak ngaji di Salafi ya itu. Nah ada perbandingan kenapa? Nah lihat realitanya, ternyata tadi ada kuburan-kuburan yang dikeramatkan, khususnya di kampung Ana, yaitu ada satu kuburan katanya nenek moyang lah dari kampung tersebut. Di situ tuh ada batu ya, ada batu di samping kuburannya, bahkan kuburan itu dipakai saung ya, karena emang setiap malam Jumat itu biasa orang tahlilan di situ ya, doa ya. Cuma yang anak ketahui karena tatkala mondok ya teman-teman anak itu salah dalam tadi, soalnya kan kalau misalkan ziarah ya kan berkunjung, terus berkunjung itu kita dalam makna apa dulu, kita mendoakan sebenarnya. Cuma yang anda dapati ternyata teman-teman itu bukan mendoakan tapi meminta. Terus? Karena dia meyakini ya, kalau tadi kayak di batu tadi kan, ada batu kalau misalkan dia bisa apa namanya ya, melewati batu itu ya dengan tangan dia ke belakang seperti itu, dilingkarkan. Nah kata dia nanti usaha dia sukses ya, segalanya lancar itu. Nah itu yang anda dapati ya kan dari kuburan tersebut. Dan sebenarnya mintanya apa ya, biar digampangkan. Itu mintanya ke kuburan. Oke bang, gini bang. Kita ini membahas ya antara aku dan kamu, bukan penyimpangan yang lain. Jadi mohon diluruskan. Ya. Kalau untuk mengorek-ngorek perlakuan seperti itu kan bukan dari kitab kami. Ya sekarang itu begini. Kalau sampean betul-betul mau mengoreksi kitab-kitab NO seperti apa? Ya, NO itu kitabnya seperti apa? Sampean bukan NO tapi sampean ngaku NO sehingga melihat keadaan seperti itu sampean getun, apa gawu atau istilahnya takjub. Kan lucu. Kalau sampean betul-betul ngaji di NO, maka melihat perkara seperti itu sampean bisa menafsir bagaimana ia menghukumi sesuatu. Nah, ini sampean tadi saya ingatkan, Bu, jangan bawa-bawa NO, biar clear diskusi ini, biar jernih, tidak menyinggung nama-nama ormas atau sebagainya. Kita di sini hanya ada dua, ahli sunnah wal jamaah dengan ahli bid'ah, ya. Aswaja. Itu saja bang, kita main itu saja bang. Jadi kerangka yang besar. Ya, kalau sampean membahas itu malah sampean nanti dituntut buka kitab, nanti sampean nangis. Ini lagi ada Andi. Betul, kalau sampai dituntut buka kitab nangis sampean. Nah, sekarang pertanyaan saya, tadi kan sampean kan mempertahankan 3 tauhid. Betul itu bid'ah atau bukan bang, 3 tauhid bang? Ya secara pembagian ya bid'ah. Cuma Ya, kan bid'ah. itu kalau dilihat kan metode. Iya, sepakat. Jadi bid'ah itu kan semua sesat bang ya, tidak ada sesat yang di surga ya, semua sesat kan di neraka ya. Tapi kan bid'ah juga ya dilihat dari unsurnya. Iya. Iya, menurut Wahabi kan bid'ah itu semua sesat ya, sesat dan di neraka ya. Tidak ada bid'ah yang hasanah kan. Iya, sudah jadi Ya, tauhid 3 ya. itu bid'ah. Iya kan? Jadi secara Dan segala pembagian bid'ah itu tempatnya di neraka gitu ya. Di Surya tadi udah bilang Ya. secara bagian 3 itu tauhid itu bid'ah. Tadi dia udah bilang. Ya. Kita kunci dan ini kan- Wahabi bahwa bid'ah itu cuma satu, yaitu dolalah. Di neraka. Dolalah. Ya gini. Enggak, maksudnya itu kan metode itu pembagian ya. Ya tadi kan udah jelasin kayak baca Al-Qur'an. Tapi bid'ah Orang atau bukan? Tapi bid'ah atau bukan? secara Bid'ah atau bahasa. bukan? Secara bahasa. Secara bahasa. Menurut siapa itu? Yaitu secara bahasa yang bid'ah, perkara baru. Menurut siapa? Oh ya, tahu perkara baru bid'ah ya. Tapi terus kalau perkara bid'ah kan maknanya neraka ya, wa kullu dhalalatin finnar ya. Itu kan Ya, nanti ya dilihat udah lagi sepakat. Kalau ya kan, bid'ah cuma itu- gini. Cuma kalau dari Ngapain mau dilihat lagi? Bit, monggo Bit. Monggo Bit. Mau dilihat dari mana? Dari Monas. ya Sebentar. tadi itu kan Kalian mau cari dari referensi, metodenya, dari metode yang memudahkan. Kan kayak rububiyah Tapi misalnya sebenarnya ya. bid'ah ya. Enggak, jangan ke rububiyah dulu. Tauhid 3 itu bid'ah ya, sepakat ya. Iya, dalam Ya udah, segi bahasa, sepakat. nah. Bid'ah itu semua. Iya, semua bid'ah itu di neraka ya. Semua bid'ah itu sesat ya.
Itu kalau misalkan dolalah. Lah terus apakah ada bidah hasanah, Bang? Enggak gini ya kan, kayak perbandingan. Ada nggak bidah hasanah? Ada nggak Yang- bidah hasanah? Ya nggak ada. Nggak ada. Lah udah, kalau kok mau dibandingkan lagi, bandingkan apanya, Bang? Ya kalau misalnya tadi dikatakan kayak apa namanya ya 3 tauhid bid'ah ya, itu kan sedangkan hanya mempermudah saja metode Oh. tajwid ya kan. Tajwid itu Apakah metode zaman juga. Nabi tidak mudah, Bang? Bang, tajwid itu ulama kami mengatakan itu bid'ah, Bang. Sepakat. Sepakat. Iya, perkara Sekarang baru, pertanyaan tapi saya, dalam apakah mudahkan. zaman Nabi tidak mudah, Bang? Islam itu, Bang? Ya mudah. Lah iya, kenapa Inadina diperbarui yusrun, oleh agama aja yang permudah. terus kenapa diperbarui lagi? Kenapa dimudahkan lagi? Ya karena banyaknya penyimpangan di situ. Nah, siapa yang berarti sebelum ada tauhid 3 itu semua orang menyimpang ya? Banyak yang tidak paham. Coba dengar Enggak, nih, sebelum saudara. adanya tauhid 3 semua orang itu menyimpang ya, Bang ya? Saudara good person, ini ada perkataan dari Muhammad bin Abdul Wahab. Wa amma tauhid fahuwa salah satu anwa'in. Dan adapun tauhid itu, maka dia itu terbagi menjadi 3. Dia nggak bilang metode. Di sini dia nggak sebut metode. Dia sebut tauhid bizzat, tauhid particularly. Tauhid itu sendiri itu terbagi menjadi 3 bagian. Wa amma tauhid fahuwa salah satu anwa'in. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, wa tauhidul asma wa sifat. Oh, sifat. Nah, tauhid itu ya pada rangkanya atau pada zatnya atau particularly bahasa Inggrisnya itu terbagi menjadi 3. Ini dia nggak sebut metode, dia nggak sebut metode. Dia sebut ini tauhid itu terbagi menjadi 3. Ada rububiyah yang mana orang musyrikin itu bisa disebut beriman dalam kategori tauhid rububiyah atau dalam pemahaman tauhid rububiyah. Nah, ini ucapan dia loh. Ini menjadi sebuah kebingungan karena sebab efek tauhid dibagi menjadi 3. Akhirnya orang musyrikin bisa disebut beriman karena kalau ditanya siapa Tuhan mereka yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan berkata bahwa Allah lah Tuhan kami. Dan tauhid rububiyah ini pengertiannya adalah meyakini bahwa Allah lah yang punya alam semesta, yang mencipta alam semesta. Nah, di Al-Qur'an disebutkan bahwa orang musyrikin itu mereka kalau ditanya siapa Tuhan mereka yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti akan mengatakan Allah. Nah, dari sinilah tauhid rububiyah dilahirkan menurut Muhammad bin Abdul Wahab. Orang musyrikin kalau ditanya siapa Tuhan yang menciptakan semuanya adalah Allah, maka dia beriman dengan tauhid rububiyah. Masa ada orang musyrikin, namanya aja musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah. Kok bisa tauhid mengesahkan dalam segi rububiyah? Ini nggak nyambung. Nah, inilah satu kesalahan fatal dalam pembagian tauhid bid'ah ini. Ini pembagian loh, dia nggak sebut metode. Kalaupun disebut metode, kita paksa-paksakan, kita percayalah itu metode, kita sepakatin. Ini metode yang salah. Halo, tes. I'm good person. Oke, 6. Sila angkat bendera putih. Silakan dijawab, Pak. Oke, 6 ya. Itu kan terkait pendapat ini ya. Ya cuma gini ya, kita kan di umat akhir zaman ya. Umat akhir zaman yang dimana ya banyak fitnah ya. Sekarang aja kita dilihat realita Indonesia sendiri ya. Negara kita itu terpecah belah ya, udah macam-macam sekali. Kayak gitu. Kalau boleh, Dan banyak istilahnya. kalau boleh saudara I'm good person dijawabnya sesuai pertanyaannya tentang
tauhid rububiyah ini menurut Muhammad bin Abdul Wahab orang-orang musyrikin itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan disebabkan pembagian tauhid ini yang bid'ah menjadi pemahaman yang salah. Tapi kalau kita mau paksain bahwa itu adalah metode, kalau saya nggak setuju ini bukan metode karena Muhammad bin Abdul Wahab nggak bilang metode, dibilang sesungguhnya tauhid itu terbagi menjadi 3. Nah, tapi kalau kita mau dipaksain kita setuju sepakat bahwa ini metode, maka ini adalah metode yang salah. Karena menjadikan orang musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah dengan aliansi-aliansi lainnya, ya, dijadikan sembahan, itu dikatakan bertauhid atau mengesahkan. Kok bisa kalimat mengesahkan itu masuk kepada orang-orang yang menduakan atau mentigakan Allah, mensyirikkan Allah. Nah, ini kan satu metode yang salah gitu loh. Coba disikapi dari sini aja. Jangan kita bicara tentang Indonesia zaman fitnah, itu nggak nyambung ke situ. Saya minta disikapi tentang tauhid dibagi menjadi 3 dan Muhammad bin Abdul Wahab tidak mengatakan itu sebagai metode. Oke, nah karena kalau misal tadi terkait ya orang kafirin dia mengatakan kalau Tuhan juga Allah ya, karena ya itu jelas ya orang kafir, karena jelas agama mereka itu batil ya, tidak akan terima. Inna dina indallahil Islam, ya sungguhnya agama ya yang diridhoi ya di Allah adalah Islam. Ya syarat masuk Islam dalam agama Islam kan syahadatain ya, jelas. Karena mereka tadi ya misal cuma mereka mengatakan ya siapa pencipta ya Rob misalnya Allah gitu kan. Tapi mereka tidak beriman dalam hal yang lainnya, ya kan? Dia cuma mengatakan dalam rububiyah, misalkan tadi Allah, ya karena mereka juga menganggap Allah kan, cuma mereka Allah gitu kan, bukan Allah. Itu dikatakan orang kafir. Bukan dari penyebutannya Allah atau Allah. Maksud saya di sini dengan mereka menyatakan bahwa Allah pencipta alam semesta, tapi di satu saat yang sama dia menyembah, setiap saat menyembah kepada patung-patung. Apakah disebut dia beriman? Gitu loh Bang Good Person, apakah dia disebut beriman gitu. Ini pertanyaannya ke situ. Sedangkan dia di satu saat yang sama dia tuh continue setiap masa, karena nih kalau kita mau bahas tentang kaidah usul itu penggunaan isim. Penggunaan kalimat isim. Jadi itu bermakna istimror. Mereka senantiasa menyembah patung. Apakah pengakuan mereka bahwa Allah ini yang mencipta alam semesta itu diterima sebagai pengakuan beriman kepada rububiyah, sedangkan dia mensyirikkan Allah? Jadi bukan soal penyebutan Allah Ta'ala, bukan. Ini apakah iman itu diterima ketika dia mensyirikkan Allah? Kayaknya ya terkait rububiyah ya, maksudnya kan pengesaan ya, mengesahkan tauhid itu mengesahkan. Cuma di sini tatkala rububiyah ya kita kan berdalil dengan ayat Al-Qur'an juga ya. Assalamualaikum.